Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans de Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari Rumah Komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Tuhan itu sumber cinta kasih. Ada dua orang sahabat sedang menempuh perjalanan. Dalam perjalanan mereka bertemu saudagar kaya dan mereka pun beristirahat di bawah pohon yang rindang. Sang saudagar menawari kedua sahabat itu untuk meminta apa saja, maka ia akan memenuhinya. Orang pertama yang menyebutkan permintaan berhak menentukan permintaannya, sedangkan orang kedua tidak berhak menentukan. Mereka pun berebut untuk menjadi yang pertama. Sang saudagar melanjutkan penawarannya bahwa orang kedua akan mendapat 2 kali lipat lebih banyak dari orang pertama, apapun permintaan orang pertama. Lalu mereka pun berebut untuk menjadi orang kedua atau yang terakhir dan saling menunggu. Sampai salah seorang sahabat itu kehilangan kesabaran dan mencekik temannya. Ia memaksa temannya untuk mengajukan permintaan terlebih dahulu. Karena sahabat yang dicekik kesulitan bernapas, akhirnya ia mengajukan sebuah permintaan, yaitu agar sebelah matanya dibutakan. Maka sebelah matanya pun buta, karena sahabat yang mencekik itu menjadi orang kedua yang berhak menerima 2 kali lipat dari apa yang diminta orang pertama. Kedua matanya pun buta. Saudara-saudari terkasih, membuat sesama menderita dalam hidup ini tampaknya selalu lebih mudah daripada membuatnya bahagia. Kisah tadi menunjukkan bahwa orang yang rakus akan menumbuhkan rasa iri hati di dalam dirinya. Ia selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih dari temannya. Ia ingin selalu menang dalam hidup ini dan orang lain menderita akibat kemenangannya. Tentu saja sikap seperti ini bertentangan dengan sikap orang yang beriman. Orang beriman itu mesti berani berkompetisi secara positif. Artinya kompetisi yang dilakukan itu mesti membangun suatu sukacita dan kegembiraan bagi hidup manusia. Bukan sebaliknya, justru menimbulkan penderitaan bagi sesamanya. Untuk itu orang mesti memiliki suatu iman dan cinta yang lebih besar dalam hidup ini. Cinta yang besar dan mendalam itu membawa orang untuk selalu menyenangkan sesamanya. Artinya, sesama itu selalu menemukan kegembiraan untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Orang semakin memiliki iman yang mendalam itu, orang semakin mengasihi sesamanya, siapapun mereka. Ia tidak peduli bahwa kasih sayang yang ia berikan itu akhirnya mengakibatkan korban dan penderitaan bagi dirinya sendiri. Yang penting baginya adalah sesama sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman kita mesti selalu berusaha untuk mendahulukan cinta kasih dalam hidup ini. Hanya dengan cinta kasih ini kita dapat menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mengapa? Karena Tuhan adalah kasih. Yang ada pada Tuhan hanyalah kasih yang berlimpah-limpah, tidak ada yang lain. Tuhan tidak menghukum manusia. Duka dan derita yang dialami manusia itu
akibat dari perbuatan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan itu kebaikan dan kebahagiaan. Mari kita berusaha untuk semakin mencintai dalam hidup ini, karena Tuhan adalah sumber cinta kasih bagi hidup kita. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat, dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.